6 orang. Oke. 6 orang yang tidak hadir toh? Tidak hadir karena apa? Alasannya kenapa? Alba. Ada yang angka, ada yang sakit, ada yang izin. Terus sudah absen? Sudah. Oke. Baik, ini hari kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu pasti kalian sudah pernah dengar kata teks, kata laporan, dan kata percobaan. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira kamu sudah pernah dengar atau belum kata teks? Teks itu apa? Pengertian dari teks itu apa? Pengertian daripada teks. Sebelum kita masuk pada materi kita, dia punya pengertian. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, kira-kira kalian sudah pernah dengar toh yang namanya kata teks? Ada teks laporan percobaan. Kita materi ini hari ini teks laporan percobaan. Jadi kata teks itu adalah apa? Teks. Teks itu adalah sebuah tulisan. Sebuah tulisan, teks itu sebuah tulisan, bukan lisan, tetapi namanya teks itu berarti sebuah tulisan. Iya toh? Ya. Jadi teks itu adalah sebuah tulisan. Sekarang laporan. Laporan itu apa? Coba salah satu baca. Laporan itu apa? Hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk Segala sesuatu yang disampaikan. Ya toh? Laporan itu segala sesuatu yang disampaikan apa? Lihat di situ. Segala sesuatu yang disampaikan. Segala sesuatu yang disampaikan kepada orang apa? Segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Sekarang percobaan. Ada teks, laporan, dan percobaan. Percobaan itu apa? Kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau apa? Memberikan suatu teori. Jadi laporan percobaan itu adalah kegiatan yang dilakukan atau memberikan suatu teori. Nah, jadi percobaan itu percobaan atau eksperimen. Nah, jadi kata lain dari percobaan itu adalah eksperimen. Jadi percobaan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau memberikan suatu teori. Sudah bisa paham? Sudah. Sekarang ibu bertanya, coba kau ulang kembali. Kata teks itu apa? Teks. Teks itu namanya teks itu berarti sebuah tulisan. Teks itu berarti sebuah tulisan. Tulisan yang nyata, bukan lisan, tetapi sebuah tulisan yang nyata. Namanya teks itu kan orang menulis teks. Sedangkan kalau laporan apa laporan? Jadi laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Laporan kita melaporkan sesuatu yang kita sudah
kita laporkan dia punya hasil. Percobaan, tadi Ibu sudah jelaskan. Percobaan itu apa? Tadi sudah. Adalah hasil pengamatan atau penelitian yang dilakukan oleh kita. Ya, dilakukan oleh kita atau oleh seorang apa? Percobaan. Dia coba, percobaan berarti segala percobaan itu adalah percobaan atau eksperimen, kegiatan yang dilakukan untuk menguji sebuah teori. Dia menguji sesuatu. Jadi laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan. Jadi itu hanya untuk mengingatkan saja. Oh, teks laporan teks itu dia punya pengertian seperti ini, dia punya laporan pengertian ini, dia punya percobaan pengertiannya ini. Nah, jadi ini kita masuk pada materi kita ini hari. Yang pertama itu adalah KD-nya itu adalah mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sedangkan tujuannya itu adalah menganalisis struktur atau bagian-bagian teks laporan percobaan yang dipelajari dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah menganalisis struktur atau bagian-bagian teks laporan percobaan yang dibaca dengan baik dan benar. Terus yang kedua itu adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang dibaca dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan daripada teks laporan atau tujuan daripada teks laporan percobaan. Nah, yang berikut itu adalah pengertian teks laporan percobaan. Di situ bilang apa? Teks laporan percobaan adalah teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai melakukan percobaan atau penelitian. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan dan penelitian. Dia berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktik dan pengamatan dan penelitian. Jadi itu pengertian daripada teks laporan percobaan. Yang kedua itu adalah fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan itu ada berapa? 5. Ada 5 di situ. Yang pertama, merupakan sumber informasi. Kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Ketiga, dapat menemukan teknik baru. 4, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Yang kelima, sebagai pemecah suatu masalah. Jadi merupakan sumber informasi, fungsi daripada teks laporan itu, ya toh? Yang pertama itu merupakan sumber informasi. Yang kedua, mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Ketiga, dapat menemukan teknik baru. Keempat itu adalah melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Jadi setelah kita mendapatkan informasi, yang kedua itu kita harus mengetahui kira-kira yang permasalahan itu apa. Mengetahui
kemajuan suatu permasalahan. Bagian C itu adalah dapat menemukan teknik baru. Yang berikut itu adalah melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Kelima, sebagai pemecahan suatu masalah. Jadi itu pengertian daripada fungsi daripada teks laporan percobaan. Yang berikut itu adalah menyimpulkan laporan percobaan. Berikut ini adalah langkah-langkah menyimpulkan percobaan. Yang pertama itu harus membaca teks laporan dengan penuh konsentrasi dengan teknik membaca cepat. Yang kedua, tentukan tema yang memunculkan pada laporan yang dibaca. Yang ketiga itu adalah tentukan pokok yang dibicarakan pada laporan percobaan. Yang keempat, mencatat kata kunci, ide pokok, dan kalimat utama setiap paragraf. Keempat, menulis catatan ringkas atau informasi penting dalam laporan percobaan. Yang berikut itu rangkai ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat dengan memperhatikan pemilihan kosakata baku dan disusun secara efektif. Itu tentang menyimpulkan laporan percobaan. Yang berikut itu adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan. Menelaah struktur dan kebahasaan daripada teks laporan percobaan. Yang pertama itu adalah struktur teks laporan percobaan. Jadi secara umum itu struktur utama teks laporan adalah umum atau klasifikasi pernyataan dan uraian umum atau klasifikasi pernyataan, menentukan klasifikasi aspek dari suatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Sedangkan uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian. Yang berikut itu adalah ciri-ciri kebahasaan teks laporan. Di situ ada berapa? Ada 9. Yang pertama itu memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah menggunakan kata tugas, hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Jadi kata tugas itu yang digunakan untuk menjaga tulisan koheren atau berhubungan. Yang ketiga itu adalah menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya atau pelakunya aktif melakukan sesuatu. Yang berikut menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang berikut tidak ada urutan waktu, ada urutan kegiatan. Berikut menggunakan kata-kata dan frasa dan kata-kata orang. Berikut penggunaan beberapa penggunaan istilah atau istilah
teks laporan. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks yang dibuat oleh penulis atau peneliti. Agar dapat menyusun teks laporan percobaan dengan baik, maka kita dapat melakukan percobaan terlebih dahulu. Data yang diperoleh dari kegiatan percobaan yang hasilnya jelas dan rinci, setelah itu disusun menjadi sebuah laporan yang memenuhi kaidah keilmuan baik dalam aspek struktur teks maupun aspek kaidah kebahasaan. Jadi menyajikan teks laporan percobaan dapat dilakukan dengan secara lisan dan tertulis. Jadi itu. Kira-kira dari pertama, pengertian laporan, struktur, semua sudah mengerti? Sudah. Sudah? Atau ada yang mau bertanya? Jadi di situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks laporan percobaan. Yang pertama itu adalah menentukan hal yang akan diuji, membuat rencana kegiatan penelitian, melakukan proses percobaan sesuai prosedur, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Sedangkan beberapa tahap dalam membuat teks laporan percobaan itu adalah meliputi yang pertama itu adalah menentukan judul laporan penelitian, membuat kerangka penelitian, mengembangkan kerangka teks penelitian, menentukan kesimpulan dengan grafik dan gambar. Nah, ini ada contoh laporan percobaan tentang membuat slide tanpa borak. Sekarang kau baca itu teks itu. Slide adalah slide yang berubah dan akan menaikkan. Slide ini memiliki struktur dan bentuk yang lembut, elastis, tenang, dan sangat asik untuk dimainkan. Tujuan pembuatan slide ini agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi secara kreativitas. Slide ini cara membuatnya sangat mudah, sehingga sangat menghemat uang Anda. Alat bahan yang digunakan: saleng, kompor secukupnya, 2 pisau bubuk secukupnya, 3 suikan lada secukupnya, 4 alat pengaduk atau bisa dengan pinset, sendok atau tangan, 5 air secukupnya, 6 pisau cair secukupnya, 7 wadah tempat slime atau beberapa baskom Anda lainnya. Nah, sekarang dia punya prosedur atau kerja atau langkah-langkah itu. Yang pertama itu adalah kita campurkan terlebih dahulu suikan air, pisau cair, pisau bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini biasa disebut dengan aktivator. Yang kedua adalah campuran tersebut sampai tercampur rata. Ketiga, tambahkannya dikopikan di tempat campuran aktivator. 4. Kemudian aplikasi hingga struktur atau bentuknya akan menyerupai. Kelima, masukkan ke dalam proses 5 sampai 10 menit. 6. Kemudian keluarkan setelah 5 sampai 10 menit. 7. Aduk lagi sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. 8. Selain siap untuk kamu gunakan. Itu dia punya prosedur dari prosedur kerja atau langkah-langkah kerja. Sekarang kita latihan soal.
Setelah kita diskusi kelompok, masing-masing presentasikan dia punya hasil. Bisa toh? Bisa. Sekarang bentuk kelompok. Sudah bentuk kelompok ini. Sekarang kerjakan ini soal sesuai kelompok. Bisa toh? Jadi apa fungsi teks laporan percobaan? Yang kedua itu adalah jelaskan pengertian daripada teks laporan percobaan. Ketiga, sebutkan dan jelaskan struktur teks laporan percobaan. Yang kelima, empat itu sebutkan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 5. Apa saja kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 6. Tujuan penulisan teks laporan percobaan. 7. Bagian yang berisi langkah-langkah kerja sistematis selama melakukan kegiatan percobaan. Apa saja hal yang dilakukan sebelum menyusun teks laporan hasil percobaan. Buatlah satu contoh teks laporan percobaan. Simpulkan hasil teks laporan percobaan. Jadi yang pertama itu adalah fungsi daripada teks laporan itu apa? Fungsinya untuk apa? Fungsi daripada teks laporan percobaan. Bisa toh? Bisa kerja toh? Kamu kerja sesuai yang ada di dalam itu saja. Sesuai yang ada di dalam itu. Tulis nama kelompok di sini. Nama kamu ini satu kelompok. Ini 1, 2.
menerima atau sepenuhnya. Setelah itu keluarkan adonan tersebut dan aduk lagi sampai bisa dimainkan. Slime tanpa borak pun sudah dapat dimainkan. Jadi itu dia punya langkah-langkah prosedur kerja atau langkah-langkah kerja membuat apa? Slime tanpa borak. Jadi membuat slime tanpa borak. Jadi itu sampai di rumah kamu bisa praktek slime tanpa borak itu. Dia punya bahan-bahan itu kan tidak sulit kok? Ya. Itu dari apa? Insol. Dari sopin lantai. Lembovina dia punya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat slime tanpa borak itu adalah lembovina secukupnya. Yang kedua itu adalah rinso secukupnya. 3 sopin lantai secukupnya. Alat pengaduk atau bisa dengan menggunakan sendok atau mixer. Jadi sendok berarti kita pakai tangan aduk sampai dia rata. Yang berikutnya itu adalah campurkan dengan air. Rinso cair secukupnya. Nah, yang terakhir itu baru taruh di wadah atau tempat slime berupa baskom atau lainnya. Jadi setelah itu kan sudah habis toh itu cara membuat slime tanpa borak, tanpa pengawet. Borak itu berarti. Jadi tujuan daripada membuat slime tanpa borak itu adalah memberikan informasi tentang hasil penelitian. Jadi tujuan daripada membuat suatu percobaan itu adalah memberikan informasi tentang hasil penelitian laporan yang telah dilakukan. Itu tujuannya. Tujuan kita membuat itu lapor apa? Teks laporan itu untuk apa? Tujuannya itu kita memberikan informasi atau menyampaikan informasi. Terus kelompok yang lain sudah? Sudah. Sudah ke belum? Sudah toh? Coba kelompok berapa? 4 kan 3 itu baca depan. 4. Tujuan percobaan: memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan observasi. 2. Memberitahukan atau menyelesaikan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nomor 2. Alasannya adalah apa alasan melaksanakan percobaan? Alasannya adalah harus mengandung fakta bersifat objektif, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Nomor 3. Tujuan percobaan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nomor 4. Alat dan bahan. 1. Lembovina secukupnya. 2. rinso secukupnya. 3. sopin lantai secukupnya. 4. air secukupnya. 5. rinso cair secukupnya. 7. wadah tempat slime berupa baskom atau wadah lainnya. Nomor 5. Prosedur apa yang akan dikerjakan? Urutan langkah demi langkah. 1. Mulai dicampurkan terlebih dahulu lembovina, pembersih lantai dan lain-lain. 2. Adukkan campuran tersebut sampai merata. Kemudian tambahkan lembovina ke dalam campuran aktivator
lagi hingga bentuknya membengkak. Masukkan ke dalam freezer. Setelah itu keluarkan adonan dari freezer. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. Slime tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Sekian dan terima kasih. Baik, yang lain bisa menanggapi hasil dari kelompok 3. Mas, jadi semua sudah tahu toh cara membuat slime tanpa boraks. Dia punya alat-alatnya seperti itu. Alat tambahan, terus dia punya prosedur kerja atau langkah-langkah. Campurkan terlebih dahulu. Jadi itu dia punya prosedur atau langkah-langkah membuat slime tanpa boraks. Dia punya langkah kerjanya itu seperti apa? Mulai 1 sampai 8 itu. Yang berikut itu dia punya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat atau mempraktekkan membuat slime tanpa boraks. Jadi dia punya alat dan bahan itu seperti itu. Yang pertama itu lem pembinaan itu ya, dimension. Jadi sopin lantai. Jadi ada linso, ada sopin lantai. Terus ada alat untuk pengaduk atau mixer. Jadi kalau kita membuat secara manual berarti kita pakai sendok. Jadi kita langsung aduk pakai sendok. Kalau kita pakai listrik berarti kita harus pakai mixer. Yang berikut itu adalah air secukupnya. Jadi supaya dia jangan terlalu cair, kita harus taruh air itu secukupnya saja. Kira-kira berapa tetes yang harus kita gunakan? Air itu berapa liter yang harus kita gunakan? Yang berikut itu, setelah itu tambah lagi dengan rinso cair. Rinso cair secukupnya. Yang berikut itu yang terakhir itu adalah wadah atau tempat atau baskom. Jadi kita mau membuat sesuatu hasilnya bagus itu, kita harus taruh di sebuah wadah atau tempat baskom yang agak besar. Baru kita campur semua itu, terus kita mixer atau jadi seperti itu cara membuat slime tanpa boraks. Jadi dia punya alat-alatnya sudah tahu toh, alat dan bahan. Sudah toh? Terus dia punya langkah-langkah kerja itu juga sudah toh? Sudah tahu toh? Sudah. Jadi sampai di rumah kau bisa praktek di rumah sendiri karena dia punya bahan ini kan tidak bisa toh? Daripada kau beli di toko, lebih baik kita buat sendiri. Hanya menggunakan pel, sopin rinso, sopin lantai. Itu semua kan ada toh? Jadi kau bisa praktekkan sendiri untuk bermain sepuasnya. Jadi pelajaran kita sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Ya.
Oke, jadi sudah tahu cara membuat slime tanpa borak. Sudah. Dari kita tutup pelajaran kita. Jadi kesimpulan daripada membuat pelajaran, kesimpulan dari teks laporan percobaan itu, pelajaran kita ini hari, kesimpulannya itu atau cara membuat slime tanpa borak itu adalah, kesimpulan yang terakhir itu adalah yang diambil pada materi ini adalah apa? Ibu harap dengan contoh yang disajikan tadi yang kalian sudah kerjakan itu, pasti anak kamu sudah paham. Sudah paham tentang cara membuat slime tanpa borak atau teks laporan percobaan. Jadi pada bagian terakhir yang akan Ibu sampaikan itu adalah bagaimana kita dapat mengembangkan teks laporan percobaan. Atau ada dua hal yang perlu kalian tahu itu adalah, yang pertama itu adalah memenuhi struktur yang tadi Ibu sudah paparkan. Terus yang kedua itu adalah perhatikan kaidah kebahasaan yang harus ada pada sebuah teks laporan percobaan. Jadi itu kesimpulannya itu harus memenuhi struktur yang tadi Ibu sudah sampaikan atau Ibu sudah jelaskan itu. Bagaimana cara membuat slime tanpa borak, ya toh? Harus pahami itu. Jadi kesimpulan yang diambil pada materi ini yaitu adalah Ibu harap dengan contoh yang disajikan tadi anak-anak lebih pasti kalian lebih paham atau sudah paham tentang pembuatan teks laporan percobaan. Jadi pada bagian terakhir yang akan Ibu sampaikan itu adalah bagaimana kita dapat mengembangkannya. Jadi ada dua hal yang perlu kalian ingat itu adalah memenuhi struktur yang tadi Ibu sudah sampaikan atau Ibu sudah jelaskan, ya toh? Yang kedua itu adalah perhatikan kaidah kebahasaan yang harus ada pada sebuah teks laporan. Seperti itu. Oke, mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk sebelum kita tutup pelajaran, kita salah satu memimpin kita doa. Terima kasih.